Kita akan coba membahas latihan soal ya. Nah, ini yang pertama. Kita akan coba bahas. Oke, teman-teman. Nah, di sini ya kita coba baca soalnya. Suatu elektron mengalami deeksitasi ya, sehingga menghasilkan spektrum yang mengikuti persamaan pada deret Paschen. Oke, nah kita lihat dulu deret Paschen. Itu ada di deret ke, nah teman-teman bisa lihat di sini deret ke 3. Oke, nah berarti ini kita tuliskan dulu ya Paschen. Berarti Paschen ini dia itu ada di N ke 3. Ya, oke. Nah sekarang ya ini N inisial ya lebih tepatnya. Atau mungkin bisa berbeda-beda sih sebenarnya, tapi kita tulis N aja ya. Ini N sama dengan 3. Ya, nanti kita lihat aja konteks soalnya apa kira-kira. Nah, di sini teman-teman ya, kita lihat, nah ini dia, tergantung konteks soal ya. Jadi kita nggak bisa menentukan N initial atau N final. Kita baca dulu. Ini mengalami deeksitasi. Oke. Nah, sekarang dia mengalami deeksitasi. Ya, mengikuti persamaan pada deret Paschen. Oke. Nah, sekarang yang A, kita coba lihat. Panjang gelombang terkecil yang mungkin dihasilkan oleh spektrum emisi pada proses deeksitasi tersebut. Oke, mungkin sebelum kita bahas, aku mau bahas ini dulu ya, terkait konsep. Ya, di mana teman-teman ya, kita sepakat bahwa tadi kan selisih ya, selisih energi itu sama dengan konstanta Planck dikali dengan kecepatan cahaya dibagi dengan lambda. Di mana di sini teman-teman ya, kalau misalkan uh, kita mau memperbesar delta energinya, ya, sehingga kalau delta energi ini diperbesar, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, sama halnya ketika kita memiliki ya delta E, ya ini akan sama dengan A dikali C dibagi dengan lambda. Ya, ini kan sebenarnya berbanding terbalik. Yang mana ketika kita meningkatkan ya, meningkatkan panjang gelombang, ya artinya panjang gelombang semakin panjang, maka delta energinya semakin kecil, teman-teman. Ya, itu hubungan berbanding terbalik. Nah, sekarang kita coba lihat di soal yang A. Dia meminta agar kita menemukan berapa panjang gelombang terkecilnya. Artinya kita dekati dengan pendekatan ini, teman-teman. Ya, di mana delta E-nya harus semakin besar. Nah, delta E yang harus semakin besar, teman-teman, ya berarti misalkan teman-teman kita mempunyai kulit ya. Bayangkanlah ini kulit atom. Ya, nah ini kulit atom di sebentar. Nah, ini kulit atom ya di N sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat delta energinya besar sekali. Berarti dia, kalau delta energinya, selisih energinya besar sekali, teman-teman, berarti dia berada jauh sekali ketika N-nya sama dengan tak hingga. Oke. Nah, itu logika berpikirnya. Ya, kalau kita membuat delta energi yang sangat besar, ya, kita harus membuat N-nya itu di jarak tak terhingga. Nah, mungkin kalian masih bertanya, kenapa Kak kita harus dibuat tak terhingga? Ya, karena biar delta energinya semakin besar. Sehingga kalau delta energinya semakin besar, kita akan memperoleh panjang gelombang terkecil. Kan yang diminta di sini panjang gelombang terkecil. Gitu logika berpikirnya, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita coba bahas soal ini, ya. Nah, kira-kira kita pakai persamaan yang mana? Nah, kita pakai persamaan yang barusan kita bahas, teman-teman. Nah, ini dia persamaan satu ini. Oke, nah kita coba bawa ke sini ya. Nah, teman-teman di sini kita lihat dulu. Di sini tidak ada keterangan ya, kira-kira ini dia ini sebenarnya elektron pada atom apa? Apakah hidrogen, atau mungkin helium, atau mungkin atom lainnya? Ya, kita coba pakai asumsi sederhana aja, bayangkanlah ini hidrogen ya. Seandainya ini hidrogen, ya. Nah, berarti teman-teman nanti kita bisa pakai nol hidrogen. Jadi kita tuliskan caranya ya. Nah, ini tadi kan kita sudah dapat ya persamaannya di mana? Satu per lambda minimum. Ya, ini nanti akan sama dengan, nah ini teman-teman nanti kan kita pakai E0 dari hidrogen ya, tergantung soal. Tapi di soal ini berhubung nggak dikasih tahu atau apa, jadi kita asumsikan hidrogen ya, ditulis aja di soalnya.
Oke, dikalikan dengan 1/NF kuadrat ya, dikurangi dengan 1/NI kuadrat ya. Sebentar teman-teman, ini aku coba rapikan ya tulisannya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini persamaan yang kita peroleh sebelumnya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tadi cara penurunannya sudah aku terangkan. Oke, nah sekarang kita tuh mau mengetahui teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya selisih energinya berapa sih gitu ya. Nah, selisih energi itu yang ada di sini nih, teman-teman. Pengaruhnya ada pada kulitnya, ya. Tapi kita kan mau mencari lambda minimumnya, ya, panjang gelombang minimum. Sehingga kalau kita lanjutkan perhitungannya, ya ini kan 1/lambda minimum, ya. Nah, E0 hidrogen. E0 ini siapa, teman-teman? E0 ini dari mana? Nah, E0 itu dari E0 hidrogen yang sudah kita hitung sebelumnya ya di postulat Bohr pembuktian. Teman-teman bisa lihat bagaimana kita bisa mencari nilai dari E total dengan persamaan seperti ini. Nah, ini teman-teman, E0 itu yang ini loh. Nah, ini dia. Ya, E0 itu yang itu, teman-teman. Oke? Nah, dari sinilah kita akan coba cari ya nilai dari lambda minimumnya. Oke, dengan menggunakan bantuan E0. Nah, tapi di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, uh, nggak mungkin kalau kita hitung satu persatu E0-nya. Sehingga nanti kita akan menggunakan nilai E0 yang memiliki satuan joule. Jadi di sini kan ada dua teman-teman. Ada yang satuannya elektron volt, ada juga yang satuannya joule. Nah, aku tuh lebih prefer sebenarnya pakai yang joule teman-teman ya. Joule itu lebih apa ya bahasanya lebih familiar lah dengan aku pribadi. Jadi aku akan gunakan yang ini teman-teman, Joule yang ini. Oke, nah kita akan bawa nilai dari min 2,17 kali 10 pangkat min 18 itu. Oke, nah ini ya kita substitusi. Di mana tadi kita kan dapat min 2, ya betul ya. Jadi tadi kita dapat yang di sini loh. Aku screenshot aja deh ya. Jadi nanti ini buat referensi sebenarnya. Ini hanya untuk hidrogen ya. Ini enol hidrogen. Oke. Nah, enol hidrogen itu yang ini nih. Sebentar. Ini aku letakkan kecil aja ya. Jadi yang kita gunakan itu yang ini teman-teman. Pembilangnya ini saja. Ini enolnya ya. Nah, min 2,17 ya. Kali 10 pangkat min 18. Oke, nah kita substitusi angkanya teman-teman. Jadi ini min 2,17 kali 10 pangkat min 18. Sekali lagi ini hanya untuk hidrogen ya. Jadi selain dari hidrogen ya teman-teman harus hitung ulang tuh dari R-nya, ya. Kemudian nanti energi totalnya ya. Nah ini dibagi dengan H. H itu kan ini aku perpanjang sedikit. Ini kan min 2,17 kali 10 pangkat min 18 ya. Nah ini teman-teman ya aku perpanjang. Nah ini satuannya joule ya. Jangan lupa. Nah, ini kemudian konstanta Planck kan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Ya, dikalikan dengan kecepatan cahaya. Dibagi dengan kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, teman-teman. Ya, dikalikan dengan, nah, 1/NF. Oke, teman-teman. N final. Ya. Jadi kita mau tarik dia dari N tak hingga sampai ke N sama dengan 3. Kenapa Kak ditarik dari N tak hingga sampai ke N3? Karena dia mengalami proses deeksitasi teman-teman. Jadi dia turun dari kulit tertinggi alias kulit tak hingga
ke kulit yang paling rendahnya, yaitu direct Pascan, N sama dengan 3. Jadi dia mengalami deeksitasi sehingga dia turun dari kulit paling tinggi ke kulit paling rendah. Maka dari itu, N finalnya adalah yang paling tinggi, teman-teman. N finalnya ada yang paling rendah, ya. Sorry, N finalnya yang paling rendah. Jadi dia turun dari kulit paling tinggi ke kulit paling rendah. Sehingga ini inisialnya dan N sama dengan G ini adalah finalnya. Inisialnya tadi adalah tak hingga. Oke, seperti itu teman-teman cara memahami soalnya, ya. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan perhitungannya. Sehingga finalnya itu kan ada di 3 teman-teman. Ya, berarti 3 kuadrat. Oke, nah ini dikurangi dengan 1 per N inisial ya. Jadi dia kan awalnya itu dari tak hingga sampai ke 3. Karena dia mengalami deeksitasi. Jadi dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita hitunglah nanti. Dapatlah ini lambda apa? Lambda minimumnya berapa? Teman-teman tinggal mainkan proses pembagian aljabarnya aja ya. Berarti 1 per lambda minimum ya. Nah, ini teman-teman bisa coba hitung ya. Ini bisa jadi ketetapan juga nanti untuk hidrogen di mana N0 per Hc-nya ini nanti teman-teman tuh akan dapat ya. Coba teman-teman hitung. Seharusnya teman-teman akan dapat 1,09100 ya dikalikan dengan 10 pangkat 7 ya. Nah, ini kan dia joule habis, second habis ya. Jadi ini 1 per meter. Oke, dikalikan dengan 1/9. Nah, 1 per tak hingga ya. Ini 1 per tak hingga itu kan berarti 1 per tak hingga itu kan berarti 0 ya. Aku tulis langsung aja ya di sini teman-teman. Oke. Nah, sehingga teman-teman nanti kita akan mendapatkan nilai dari lambda minimumnya ya. Lambda minimumnya berarti nanti kita akan dapat eh, berarti ini kan sama saja dengan 9/1 dikalikan dengan sorry 9/1 dikalikan dengan 1/1,091000 kali 10 pangkat 7. Nah, ini kan meternya naik ya. Sehingga nanti hasilnya akan sama dengan teman-teman coba hitung di kalkulator ya. Aku di sini dapat 8,25 dikali 10 pangkat min 7 meter di kalkulatorku ya. Teman-teman bisa coba hitung kembali. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya untuk yang A seperti itu. Sekarang kita akan lanjut yang B, teman-teman. Panjang gelombang terbesar yang mungkin dihasilkan oleh spektrum emisi pada proses deeksitasi tersebut. Oke. Nah, ini mungkin aku coba pindahkan dulu ya, teman-teman. Oke. Kita pindahkan ke slide nomor 11 ini aja. Nanti kita bahas ya. Jadi ini ada space dulu. Ya, oke. Nah, ya. Seperti itu untuk yang A. Sekarang kita lanjut ke yang B ya, teman-teman. Yang B ya. Nah, yang B ini teman-teman itu lambda terbesar ya yang mungkin dicapai. Berarti ya sebenarnya sama saja. Jadi kita kan gunakan um, 1 per lambda maksimum. Ya ini kan sama dengan 0 per HC ya, dikalikan dengan 1 per NF kuadrat kurangi dengan 1 per NI kuadrat. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita substitusi lah. N0 per HC ini aku pakai yang ini aja teman-teman. Kita masih asumsikan hidrogen. Ya. Ingat, ini hanya untuk hidrogen ya. Jadi kita pakai ini. Oke. Nah, jadi aku nggak usah tulis lagi. Kita langsung pakai aja yang ini. Karena masih dengan asumsi yang sama bahwa dia itu hidrogen. Jadi 1,091. Ya. Nah, bentar, aku tulis dulu. 1 per lambda maksimum. Ya, ini akan sama dengan 1,0 berapa tadi? 1,091.
0,000 kali 10 pangkat 7 ya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa kalikan dengan 1 per meter satuannya. Dikalikan dengan, nah ini ya, N final kurangi dengan N inisial ya, 1 per 1 pernya itu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, dia itu panjang gelombang terbesar. Berarti ya panjang gelombang terbesar itu yang ini nih. Ya, artinya delta energinya harus semakin kecil teman-teman, delta energinya. Artinya dia harus semakin rapat. Nah, logikanya seperti itu. Ya, jadi misalkan ya aku punya atom, ya. Nah, ini kan N sama dengan 3. Berarti dia harus serapat mungkin teman-teman agar delta energinya tuh kecil. Ya. Kenapa delta energinya kecil, Kak? Ya, delta energinya harus kecil supaya panjang gelombangnya itu maksimum. Kan berbanding terbalik nih antara delta energi dengan panjang gelombang. Ya. Maka kita asumsikan bahwa kulit paling dekatnya itu adalah kulit yang uh, memiliki nilai bulat, itu N sama dengan 4. Oke. Sehingga karena dia mengalami deeksitasi, ya di soal deeksitasi, maka dia turun dari kulit tertinggi ke kulit rendah. Artinya ini nanti jadi titik final. Ya. Dan nanti teman-teman yang ini menjadi titik inisialnya. Seperti itu saja. Ya. Jadi N finalnya 1/3 kuadrat kurangi dengan 1/4 kuadrat. Nah, ya sudah, ini tinggal dihitung saja teman-teman. Oke. Nah, nanti ini delta 1/delta maksimum ya. Ini kan 1,0910000 kali 10 pangkat 7. 1 per meter. Kalikan dengan ini teman-teman ya. Ini kan 9 kali 16 tuh 144 ya. 144 bagi 9 kali 1 itu berarti kan 16. 16 kurangi dengan 144 bagi 16 kali 1 berarti 16 kurangi 9 ya. Berarti ini 7 ya. Teman bisa coba hitung ya. Nah, berarti nanti delta lagi. Lambda maksimum. Lambda maksimumnya nih. Panjang lambda maksimumnya berarti nanti ya. Ini 144/7 ya. Dikalikan dengan 1/1,091000. Jangan lupa satunya adalah Oke, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman coba hitung ya. Nanti seharusnya teman-teman itu akan mendapatkan hasil sekitar, coba ya aku hitung ya. 144/7 per 1. Oke, hasilnya nanti teman-teman akan dapat itu sekitar 18 ya, 87 ya, kali 10 pangkat min 7 meter. Sorry, ini kurang 10 pangkat min 7-nya ya. Sebentar, aku tambahkan dulu. Ini 10 pangkat 7. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, sudah selesai. Sebenarnya seperti itu saja. Oke, aman ya. Seperti itu. Terkait pembulatan ya berbeda-beda dikit, nggak masalah ya. Seperti itu, oke? Nah, itulah gunanya tadi kita menurunkan rumus yang sebelumnya itu. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ya ke pembahasan berikutnya, soal berikutnya. Laptopku agak nge-crash ini. Oke, kita lanjut di sini. Ya. Oke, set. Nah, ini dia soal tahun UAS 2021. Ya. Nah, ini UAS 2021 ini teman-teman, eh, ini memerlukan ini ya, apa namanya, effort juga ngerjainnya, menurutku. Oke, sekarang kita coba pahami dulu soalnya. Suatu elektron dengan energi kinetik 3 elektron volt bergabung dengan inti atom helium. Oke, nah ini kita dapat info penting, di mana inisialnya adalah 3 elektron volt.
Ini kalau kita ubah ke dalam joule, ya berarti kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule per elektron volt. Ya, berarti nanti E inisialnya itu ya itu akan sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 19 joule. Oke, nah itu inisialnya ya. Kemudian foton dengan panjang gelombang 2400 angstrom diemisikan. Oke, tentukan energi N di mana elektron itu bergabung dengan atom helium. Oke, nah teman-teman ya di sini kita itu apa ya bahasanya? Kita tuh mau mencari ya inisialnya kita sudah dapat ya diketahui di soal. Nah, sekarang kita tuh diminta untuk menentukan tingkat energi N keberapa. Nah, ini teman-teman berarti nanti kita akan memainkan bantuan ya dari kita hitung jari-jarinya, kemudian kita substitusi ke energi total. Nah, nanti semuanya itu akan berpengaruh. Oke, nah kita coba hitung satu-satu ya teman-teman. Jadi ini E inisialnya kita sudah dapat. Nah, sekarang kita mau menghitung itu adalah E finalnya, ya, EF-nya. Ya. EF-nya itu berarti ketika dia sudah terjadi emisi, ya. Berarti ketika panjang gelombangnya 2400 angstrom. Nah, ini kan bisa dihitung langsung sebenarnya dengan rumus konstanta Planck kali kecepatan cahaya bagi dengan lambda. Ya. Berarti teman-teman ini kan nanti setara dengan 6,63 dikali dengan 10 pangkat min 34 Joule second dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya, kecepatan cahaya dibagi dengan lambdanya yaitu 2400 angstrom berarti 2400 kali 10 pangkat min 10 meter. Ya, nah ini teman-teman hitung, coba dihitung ya. Nanti teman-teman akan dapat EF-nya itu ya, itu 8,288 kali 10 pangkat min 19 Joule. Oke, ini kita save dulu teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita tuh mau mencari kulit energi, teman-teman. Dia terjadi emisi itu pada kulit keberapa sih sebenarnya? Nah, kita akan coba tentukan kulit atau N-nya itu ya. Itu dengan menggunakan bantuan ini, teman-teman. E0. E0 itu yang ini nih. Mana ya? Pokoknya yang dia ada unsur N-nya, teman-teman. Jadi kalau dia ada unsur N-nya, kita bisa tahu nanti N-nya itu berapa. Ya, di mana ya pembahasannya? Nah, yang ini. Jadi kita akan menemukan ini. Tapi ini kan untuk hidrogen. Jadi kita nggak bisa kalau ini hidrogen. Kenapa nggak bisa pakai yang hidrogen, Kak? Nah, teman-teman coba lihat ya. Di pembahasan yang soal ini, dia itu bukan hidrogen, teman-teman. Jadi kita nggak bisa pakai min 2,17 kali 10 pangkat min 18 Joule. Kita nggak bisa pakai ini, yang ini. Ya. Jadi yang ini kita nggak bisa pakai. Kemudian yang min 13,6 elektron volt ini juga kita nggak bisa pakai teman-teman. Sehingga nanti kita mau nggak mau itu harus menghitung R-nya dari ulang untuk mendapatkan energi total di akhirnya itu. Ya, ini kapus ya. Nah, itu dia. Oke, nah sekarang kita nggak bisa pakai energi total yang untuk hidrogen ini. Sehingga kita harus menghitung kembali untuk R-nya teman-teman. Oke, sorry. Nah, kita kembali ke sini ya. Oke, nah, gimana cara mencari uh, persamaan yang seperti hidrogen itu yang tadi. Nah, aku sudah bahas sebelumnya di postulat Bohr, ya teman-teman bisa cek di bagian pembahasan yang video sebelumnya, di mana aku mencoba membuktikan cara menggunakan uh, persamaan, ya, persamaan total energi untuk menemukan nilai dari total energi itu, ya, kayak nolnya dan juga nanti R-nya bagaimana. Nah, kita cari R-nya dulu. Ya, cukup panjang, teman-teman coba simak lagi di videoku yang sebelumnya. Nah, aku akan terapkan di sini. Oke, nah, sekarang kita mau mencari berapakah energi totalnya atau delta energinya. Itu nanti bisa didekati dengan N kuadrat.
Nah, tapi kan ini helium, jadi nggak bisa pakai yang min 13,6 per N kuadrat, dan kita juga tidak bisa memakai min 2,17 kali 10 pangkat min 18. Kenapa? Karena di sini adalah inti atom helium. Oke, nah, jadi kita harus hitung ulang dari R-nya, teman-teman. Ya, oke, nggak apa-apa, kita hitung ulang aja. Ya, R helium, ya. Nah, R helium itu gimana, teman-teman? Ya, R helium itu kita pakai persamaan yang ini nih. Aku bawa aja deh ya. Yang sudah aku buktikan sebelumnya. Nah, yang ini, teman-teman lihat. Nih, oke. Nah, ini dia. Ya, oke. Nah, kita substitusi angka-angka yang diminta ya, teman-teman. Berarti nanti ini akan sama dengan, ya, akan sama dengan ini 4 pi epsilon nol ini aku langsung tulis saja, teman-teman, dengan 1/9 kali 10 pangkat 9 kan sama saja seperti 1/k ya. Nah, ini satuannya dibalik ya. N kuadrat. Nah, ini dikalikan dengan, nah ini H berkuadrat ya. Ini kan sebenarnya 1,055 kali 10 pangkat min 34 Joule second kuadrat dikali dengan N kuadrat ya di akhirnya. Ini dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram ya, kalikan dengan E kuadrat 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom kuadrat, kalikan dengan Z-nya. Z-nya adalah, nah helium itu Z-nya adalah 2, teman-teman, nomor atomnya. Ya, nah, inilah yang kita proses perhitungannya. Oke, ya agak panjang ya. Nah, ini berarti nanti R heliumnya. R helium, ya. R heliumnya, teman-teman, nanti akan dapat itu 2,65 kali 10 pangkat min 11 dikali N kuadrat ya, meter. Oke, nah sekarang teman-teman ya, kita substitusi ke dalam rumus energi total ya. Ini sama yang seperti postulat Bohr kedua yang sudah aku jelaskan ya. Berarti uh, E total ini nanti kan akan sama dengan ya. Kita langsung aja ya. Kan dia 1/4 pi epsilon nol ya. Nanti kan min 1/4 pi epsilon nol dikalikan dengan Z E kuadrat per R ya. 1/4 pi epsilon nol kalikan dengan Z E kuadrat per R ya. Ini kan ditambah dengan 1/8 pi epsilon nol kalikan dengan Z E kuadrat per R ya. Ini nanti kan hasilnya ini ya, teman-teman. Sama dengan minus 1/8 pi epsilon nol ya. Dikalikan dengan Z E kuadrat per R ya. Nah, berarti energi totalnya, nah ini energi totalnya ini kita substitusi aja. Min 1 per, atau langsung aja ya masukin angkanya, teman-teman. Jadi ini ya, min 1/8 pi epsilon nol ini kan sebenarnya sama saja seperti min 1/2 dikalikan dengan K ya, 9 kali 10 pangkat 9. Jangan lupa satuannya adalah Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikalikan dengan, nah Z-nya jangan lupa ya, Z dari helium itu adalah 2 nomor atomnya ya. Kemudian dikalikan dengan E kuadrat 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom kuadrat ya. Ini nanti akan dibagi dengan, nah R-nya itu adalah R yang ini, R helium ya. Gunakan R helium yang sudah kita hitung, berarti 2,65 kali 10 pangkat min 11 N kuadrat meter.
Oke, seperti itu. Nah, teman-teman coba hitung ya nanti, maka teman-teman nanti akan mendapatkan ya energi totalnya itu nanti akan sama dengan ah, min 8,69 kali 10 pangkat min 18 ya per n kuadrat joule. Oke, nah ini persamaan berapa ya? Ini tadi deh, ini kita tandai sebagai ah, tanda satu, ini tanda dua. Ya, nah seperti itu teman-teman. Jadi air helium itu nanti kita substitusi ke dalam air yang ada di sini nih nanti. Ya, nah berarti teman-teman ya, sekarang kita sudah dapat E totalnya, ya, yaitu sama dengan min 8,69 kali 10 pangkat min 18 per N kuadrat Joule. Nah, ini teman-teman, ya, persamaan kedua yang ini, ya, ini nanti akan kita gunakan untuk mencari selisihnya, di mana E total ini kan sama dengan min 8,69 kali 10 pangkat min 18 per N kuadrat Joule. Ya. Nah, ini nanti teman-teman akan kita sambungkan ya, itu dengan energi inisial dan energi final ini. Di mana ini nanti akan sama dengan E, ya, selisih energi berarti. E inisial, atau mungkin aku tulis dulu ya, ini delta E. Artinya akan sama dengan E inisial kurangi dengan E final. Sehingga, ya, ini aku tulis di bawahnya aja secara lengkap. Min 8,69 kali 10 pangkat min 18 per N kuadrat Joule. Ya. Nanti ini akan sama dengan E inisial dikurangi dengan E final. Oke teman-teman, nah berarti nanti min 8,69 kali 10 pangkat min 18 per N kuadrat Joule. Ya, nanti ini akan sama dengan E inisial. E inisialnya itu berapa tadi? Ya, inisialnya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 19 ya. Berarti 4,8 kali 10 pangkat min 19 Joule dikurangi dengan finalnya yang ini ya. 8,288 kali 10 pangkat min 19 Joule. Oke, nah berarti teman-teman ya kita lanjutkan. Ini nanti min 8,69 kali 10 pangkat min 18 per N kuadrat ya. Joule ini nanti akan sama dengan, nah ini teman-teman coba hitung nanti hasilnya itu akan sama dengan min 3,488 kali 10 pangkat min 19 Joule ya. Teman-teman coba pakai kalkulator ya. Nanti teman-teman akan dapat segitu. Nah, sekarang ini kan tinggal kita cari N-nya aja. Ya, berarti nanti aku pakai warna yang berbeda ya. Oke, nah berarti teman-teman nanti ya N kuadrat, ini kan joule-nya habis ya. N kuadrat nanti akan sama dengan min 8,69 kali 10 pangkat min 18 ya. Ah, dibagi dengan min 3,488 kali 10 pangkat min 19. Berarti nanti N kuadratnya ini akan sama dengan 24,91 ya. 24,91 ini kan sebenarnya sangat mendekati 25 ya teman-teman. Nah, ini tanggung ya. Jadi aku bulatin aja. Ya, aku bulatin uh, N kuadratnya sama dengan 25. Sehingga karena N kuadratnya 25, maka N-nya berarti dia ada berada di N sama dengan 5 ketika dia teremisi. Seperti itu. Ya, jadi aku ulangi sekali lagi langkah berpikirnya. Cari E inisialnya, cari E finalnya. E inisialnya kan udah diketahui di soal. E finalnya dengan menggunakan ini nih panjang gelombang yang ketika dia emisi terakhirnya.
Kemudian kita harus cari konstanta apa nilai pembandingnya ya di mana nilai pembandingnya itu diperoleh dari energi total. Energi total itu diperoleh dari awalnya itu adalah hitungan R-nya nih teman-teman. Kita harus hitung dari R helium. Dari awal sekali, ya, R helium, kemudian R helium itu disubstitusi ke dalam R yang ada di sini, ya di energi total maksudnya. Kemudian energi total itu nanti kan akan menghasilkan pembanding yang seimbang nih. Nah, dengan selisih energi. Barulah kita samakan keduanya. Sehingga ketika kita samakan keduanya, teman-teman nanti akan terjadi nilai seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, tinggal memainkan aljabarnya saja nanti. Oke, nah seperti itu. Pokoknya ingat ya yang aku bilang, totalnya ini harus dicari dari awal, yaitu dengan mencari R helium. Ya. Karena kalau teman-teman pakai misalkan ya, R yang ada di hidrogen yang tadi kita hitung di video sebelumnya, ya, R-nya teman-teman pakai nih, apa namanya, min 2,17 kali 10 pangkat min 18 ya per n kuadrat joule itu nggak bisa dipakai yang ini. Ini juga nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena ini khusus untuk hidrogen. Sedangkan di soal di sini diminta helium. Jadi teman-teman harus hitung energi totalnya dari awal. Ya, energi total itu sebagai pembanding uh, sehingga bisa disamakan dengan E inisial kurangi dengan E final. Seperti itu teman-teman. Ya udah sisanya proses aljabar biasa aja. Didapat N sama dengan 5. Seperti yang sudah aku bahas barusan ini. Oke. Di nomor 2 ini teman-teman, ya kita lihat ya. Suatu ion, nah di sini ya ion ini yang akan ditembakkan ya dengan energi kinetik 5 volt menembus inti atom. Berarti ini ada Z1, ada Z2. Nah, Z1 Z2-nya yang mana, Kak? Nah, ini adalah nomor atom. Jadi nomor atom itu adalah yang di bawahnya, teman-teman. Tulisan di bawahnya. Kalau ini kan nomor massa, ini adalah nomor atom. Oke. Berarti Z1-nya adalah sama dengan 2 dan Z2-nya adalah sama dengan 47. Energi kinetiknya adalah 5 kali 10 pangkat 6 elektron volt. Oke, hitunglah pendekatan untuk jari-jari atom Ag tersebut. Ya. Nah, teman-teman bisa eh, pakai rumus energi kinetik yang sudah aku bahas di postulat Bohr pertama. Cuma itu kan untuk satu atom. Ini untuk dua atom, teman-teman. Ya, jadi K ya, ini akan sama dengan 1/8 pi epsilon 0 ya. Nah, ini nanti dikalikan dengan Z1, Z2 bagi dengan R ya. Kalikan dengan E kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lihat teman-teman bahwa yang diminta itu adalah jari-jari inti atomnya. Jadi ini kan kalau aku tulis berarti R sama dengan 1/8 pi epsilon 0 dikalikan dengan Z1, Z2 ya, kuadrat bagi dengan energi kinetik. Oke, berarti ini nanti R akan sama dengan, nah, 1/8 pi epsilon 0 ini aku mau bikin jadi uh, K/2. Jadi K/2 ya, kali Z1 kali Z2 kali E kuadrat per energi kinetik. Nah, ini berarti nanti teman-teman ya 9 kali 10 pangkat 9 ya bagi 2 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kalikan dengan Z1-nya adalah 2, Z2-nya adalah 47 ya. Nah, nanti ini teman-teman dibagi dengan, sorry, ini kali E kuadrat ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom kuadrat dibagi dengan energi kinetik ya. Energi kinetiknya itu adalah ini. 5 kali 10 pangkat 6 elektron volt. Cuma jangan dalam elektron volt, teman-teman. Kenapa, Kak? Jangan dalam elektron volt. Karena nanti kita harus coret dengan Newton meternya. Sehingga yang tersisa nanti cuma meter saja. Ya, jadi ini nanti eh, kita konversi ke dalam joule ya. Berarti kali dengan 1,6 kali
10 pangkat min 19 Joule per elektron volt. Ya sudah, ini bisa teman-teman langsung dapatkan hasilnya di kalkulator, di mana nanti teman-teman akan dapatkan R-nya itu nanti akan sama dengan um, 135,36 dikali dengan 10 pangkat min 16 meter. Oke, selesai. Seperti itu teman-teman. Oke, itulah pembahasan kita terkait spektrum energi atom, teman-teman semuanya. Ya, Ah, nanti kita akan lanjut ya, ke bab berikutnya terkait Schrödinger equation dan juga teman-temannya semua. Oke, teman-teman, itulah mungkin pembahasan yang dapat aku berikan ya untuk materi spektrum energi atom dengan soal ujiannya yang sudah aku bahas. Ya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bertemu lagi di video berikutnya kan, terkait Schrödinger equation. Kita akan bahas juga nanti sampai ke finite dan infinite wall potential. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di bab berikutnya dan di video berikutnya. Terima kasih, teman-teman semuanya. Selamat malam.